Baik, terima kasih Ibu Moderator yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk memberikan materi kita pada hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian ya di acara webinar kita kali ini, yaitu tentang materi kepailitan. Nah, tentunya ini sebuah materi yang sangat menantang, apalagi kepada Bapak Ibu yang berkecimpung di dunia hukum. Nah, karena banyak kita dengar mungkin ya tentang kepailitan. Nah, apa sih itu kepailitan? Nah, kali ini kita akan mengupas ya sedikit banyaknya tentang kepailitan di Indonesia. Nah, kita akan masuk kepada sejarah kepailitan. Mohon maaf, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, apakah suara saya terdengar dengan baik? Cukup terdengar ya? Iya. Nah, kalau begitu kita lanjutkan. Nah, kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu sejarah kepailitan di Indonesia. Nah, kepailitan itu sebenarnya sudah menjadi sebuah materi hukum yang sangat tua di dunia ini. Nah, masuknya kepailitan di Indonesia itu, nah khususnya dia di pada masa kolonial ya, pada masa kolonial itu, nah dia disebutkan dengan uh, punishment per ordening. Nah, yaitu pada saat itu peraturannya itu dalam stat Blad nomor 1905. Nah, kemudian nomornya itu nomor 17. Nah, peraturan ini merupakan adaptasi dari sistem hukum Belanda. Nah, yaitu mengatur tentang prosedur kepailitan dan berlaku bagi semua penduduk Hindia Belanda. Nah, itu yang diatur di dalam Statblad nomor 217 tahun 1905 itu. Nah, kemudian setelah Indonesia merdeka, peraturan ini tetap dipertahankan. Nah, sebagaimana kita ketahui di Undang-Undang Dasar 1945 itu ada aturan peralihan yang intinya menyatakan bahwasanya semua aturan yang ada, nah setelah Indonesia merdeka, nah itu tetap berlaku sehingga undang-undang atau statblad ini pun juga tetap berlaku sebagai hukum yang berlaku di Indonesia dan keberadaan hukum ini dipertahankan setelah Indonesia merdeka juga begitu. Nah, kemudian eh, di zaman Belanda itu, penerapan hukum di zaman Belanda itu, hukum kepailitan ini, pada masa kolonial ini juga diterapkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, atau istilahnya itu White Book Van Kopandel. Nah, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya. Nah, yang mana Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini sendiri, nah, merupakan pengadopsian dari hukum Prancis, yaitu Code de Commerce. Nah, yaitu tahun 1807 gitu. Nah, kemudian undang-undang ini mulai berlaku di Belanda pada tahun 1838 atau sekitar 31 tahun kemudian. Nah, tadinya dia berlaku pertama di Prancis, nah lalu kemudian diadopsi oleh Belanda sekitar 31 tahun kemudian. Nah, di mana kita tahu bersama bahwasanya hukum yang berlaku di Belanda itu terusan dari hukum Prancis, karena Belanda sendiri merupakan jajahan dari Prancis ya. Jadi tentunya juga hukum-hukum yang berlaku di Belanda itu, nah banyak yang diadopsi dari hukum-hukum Prancis. Nah kemudian hukum ini, nah juga berlaku di semua wilayah Hindia Belanda atau di wilayah yang menjadi jajahan Belanda.
Nah, yaitu termasuk kita Indonesia. Nah, karena Indonesia itu di zaman itu disebutnya wilayah kita sekarang ini disebutnya wilayah Hindia Belanda gitu. Nah, jadi berlakulah juga hukum kepailitan itu tadi di Nusantara atau di Indonesia ini. Gitu. Kemudian pada tahun 1905, nah pemerintah Belanda juga menerbitkan yang namanya uh, Punishment per Ordening, nah yaitu Statblad tadi ya, yang 1905 nomor 217 itu. Nah, itulah undang-undang tentang kepailitan yang pertama berlaku di Indonesia gitu. Nah, lalu apa substansinya? Substansi dari undang-undang atau punishment per ordening ini atau undang-undang kepailitan yang berlaku di masa zaman Belanda ini, nah, yaitu yang pertama mengatur tentang prosedur, mengatur tentang prosedur untuk mengatakan seorang debitur dalam keadaan pailit. Nah, kemudian juga dia mengatur tentang siapa yang mengurus atau yang menjadi kurator ketika seseorang atau suatu perusahaan dinyatakan pailit. Jadi siapa yang mengurusin hartanya? Nah, itu juga menjadi bagian dari punishment per ordening ini, gitu. Nah, kemudian tentang prosedur penyelesaian utangnya, gitu. Nah, kemudian bagaimana prosedur penyelesaian utangnya? Nah, itu juga menjadi objek atau materi yang diatur di dalam punishment per ordening ini. Itu ya. Nah, peraturan ini lebih menekankan pada pelunasan utang kepada kreditur. Nah, melalui likuidasi aset debitur. Nah, jadi inti daripada peraturan ini itu kira-kira bagaimana cara melunasi utang debitur. Nah, utang debitur kepada krediturnya. Nah, fokusnya kepada likuidasi. Nah, atau pengurusan aset si debitur tadi untuk bisa membayar utangnya kepada si kreditur gitu. Nah, kemudian di zaman itu juga ada pengadilan niaga pada masa kolonial, pengadilan yang menangani kepailitan adalah yaitu pengadilan negeri atau di zaman itu disebutnya Rat van Justiti. Nah, di mana sekarang disebut dengan pengadilan negeri gitu. Nah, kemudian pengadilan negeri inilah yang berwenang untuk memeriksa perkara kepailitan atau Patran Justiti inilah yang berwenang untuk memeriksa perkara kepailitan itu gitu. Nah, namun pada saat itu hukum kepailitan ini nggak begitu berjalan lancar ya, karena mungkin Indonesia baru awal-awal merdeka. Nah, jadi sistem ekonomi juga belum begitu mapan. Nah, kemudian masih masa-masa transisi begitu. Nah, sehingga di zaman itu jarang kita mendengar tentang masalah kepailitan atau mungkin di perkara di pengadilan itu tidak terlalu terdengar tentang eksistensi dari perkara kepailitan itu sendiri gitu. Nah, kemudian kepailitan itu di masa Orde Baru ya. Nah, tadi itu di zaman Belanda, kemudian masuk di zaman awal-awal kemerdekaan. Nah, itu tadi yang masih memakai sistem hukum yang diwariskan dari hukum Belanda tadi itu, yaitu Statblad 1905 dan Statblad 1906 tadi, yang 217. Begitu. Nah, kemudian pergerakan hukum kepailitan ini baru terasa kembali di tahun 1998. Nah, di mana tahun itu kita mengetahui bahwasanya itu di era reformasi. Nah, di era reformasi. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintah Indonesia tetap mempertahankan punishment per ordening tahun 1905 tadi sebagai hukum kepailitan yang berlaku sesuai dengan prinsip konsepsi hukum yang diatur dalam pasal 2
aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu tadi. Namun dalam praktiknya hukum kepailitan tidak banyak diterapkan karena kondisi ekonomi pada saat itu yang belum stabil. Nah, ini dampaknya ya, pengaruhnya pada saat itu hukum kepailitan itu tidak terlalu terdengar. Nah, karena kondisi ekonomi pada saat itu belum begitu stabil. Selama masa Orde Baru, perhatian terhadap hukum kepailitan mulai meningkat. Nah, seiring dengan bertumbuhnya perkembangan ekonomi. Nah, namun upaya untuk mereformasi hukum kepailitan mulai terlihat pada akhir era Orde Baru. Nah, kapan itu mulai akhir di era Orde Baru? Yaitu tahun 1998. Nah, atau pada saat itu kita tahu di mana di era itu lengsernya rezim pemerintahan Orde Baru atau lengsernya Presiden Soeharto. Begitu ya. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998. Nah, ini sebagai bagian dari upaya reformasi hukum. Nah, Indonesia mengadopsi Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan. Nah, ini merupakan perubahan dari Fileismen per Ordening atau Statblad tahun 1905 2217 dan Statblad tahun 1906 348. Nah, undang-undang ini memberikan landasan hukum yang lebih modern bagi hukum kepailitan Indonesia. Nah, di mana tadi seperti yang sudah kita sampaikan, nah bahwasanya di bawah tahun 1998 itu hukum kepailitan ini tidak begitu terdengar gitu di dunia hukum kita karena itu tadi dengan kondisi yang baru merdeka, nah kemudian juga banyak pergolakan-pergolakan di dalam negeri, nah kemudian juga kondisi ekonomi yang belum begitu stabil, nah sehingga tidak banyak terdengar tentang kisah hukum kepailitan di era sebelum Orde Baru berakhir atau di bawah tahun 1998. Nah, kemudian di era tahun 1998, nah terbitlah Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998. Ya. Nah, di mana sebelum undang-undang ini, sebelum Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 ini, nah terlebih dahulu terbit Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yaitu Perpu Nomor 1 tahun 1998. Nah, di mana di tahun itu terjadi kegoncangan ekonomi ya. Nah, jadi memang kalau kita lihat di landasan pembuatan Undang-Undang 37 tahun 2004, nah di mana di situ dianggap undang-undang ini nantinya yang tahun 98 ini dianggap tidak memenuhi lagi sesuai dengan perubahan zaman. Nah, Perpu ini, Perpu yang nomor 1 tadi, Perpu yang nomor 1 tahun 1998 tadi itu, nah kemudian ditetapkan menjadi undang-undang. Menjadi undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan. Nah, inilah yang tadi sebagai perubahan atas Fileismen per Ordening tadi atau hukum kepailitan yang diwariskan dari zaman Belanda itu tadi ya. Nah, kemudian undang-undang ini Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 ini ya tentunya dianggap memberikan landasan hukum yang lebih modern. Nah, dan lebih relevan dengan kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu. Nah, kemudian di dalam undang-undang ini juga, yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 98 ini ya, nah ini juga ada perubahan dari Undang-Undang Nomor
yang warisan Belanda tadi itu, yaitu Stadblad yang nomor 217 tadi, tahun 1905 tadi itu. Nah, di mana di Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 ini juga sudah mulai memperkenalkan adanya mekanisme PKPU gitu ya. Nah, di mana sebelumnya mekanisme tentang PKPU ini belum dikenal semasa di Undang-Undang Kepilitan Warisan Belanda tadi gitu. Nah, lewat Undang-Undang Nomor 4 tahun 98 inilah baru diperkenalkan tentang adanya PKPU. Nah, atau penundaan kewajiban pembayaran utang gitu. Nah, ini sesuatu hal yang dianggap lebih realistis dalam rangka penyelesaian utang piutang atau dalam rangka menyelesaikan kewajiban debitur kepada krediturnya di luar kepailitan gitu. Nah, jadi nanti mungkin akan ada materi yang akan disampaikan kemudian tentang perbedaan kepailitan dengan PKPU. Nah, kiranya juga nanti Bapak Ibu bisa lebih menggali lagi. Nah, di mana itu merupakan dua mekanisme yang berbeda. Nah, yaitu adanya PKPU, adanya kepailitan. Begitu. Nah, tapi tentang PKPU ini dia sudah mulai diperkenalkan di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 98 tadi. Ya. Gitu. Nah, di mana yang sebelumnya kalau berdasarkan Undang-Undang Kepilitan Warisan Belanda tadi itu, nah tentang PKPU itu belum diperkenalkan. Gitu. Nah, kemudian di dalam reformasi dan pembaharuan hukum kepilitan juga, nah di sana ada pengadilan niaga, begitu. Nah, di mana di Undang-Undang Nomor 4 tadi ya, 4 tahun 1998 itu, nah di sana juga memperkenalkan tentang adanya pengadilan niaga. Nah, kalau kita baca di papan ini, itu untuk mendukung implementasi Undang-Undang Kepilitan 1998, pemerintah membentuk pengadilan niaga yang memiliki yurisdiksi khusus dalam menangani perkara kepailitan dan PKPU. Yaitu, nah ini, jadi pengadilan niaga itu dia mempunyai yurisdiksi khusus untuk menangani perkara kepailitan dan PKPU ini. Nah, pengadilan niaga yang pertama didirikan yaitu pengadilan niaga di Jakarta. Nah, pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu pada tahun 1998. Nah, dan setelah itu kemudian diikuti oleh pendirian pengadilan niaga di kota-kota besar lainnya. Nah, jadi selain di Kota Jakarta, yaitu pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, juga dibentuk pengadilan niaga di kota-kota besar lainnya seperti pengadilan niaga di Medan, yaitu pada Pengadilan Negeri di Medan. Kemudian pengadilan niaga di Semarang, kemudian pengadilan niaga di Surabaya. Nah, kemudian pengadilan niaga di Makassar atau di Sulawesi ya. Nah, jadi baru ada 5 pengadilan niaga ini yang dibentuk di seluruh Indonesia. Nah, sehingga kesempatan bagi teman-teman atau Bapak Ibu nantinya kalau berkecimpung di urusan tentang kepailitan ini, nah 5 pengadilan inilah yang menjadi wilayah hukumnya gitu. Ada pembagian-pembagiannya, nanti pengadilan niaga Jakarta itu wilayah hukumnya meliputi mana saja. Kemudian wilayah pengadilan niaga Medan itu meliputi wilayah hukumnya mana saja. Gitu. Sampai ke pengadilan niaga Makassar meliputi wilayah hukumnya mana saja. Gitu. Nah, itu nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Oke, lanjut. Next.
materinya. Oke. Nah, kemudian objek hukum kepailitan. Apa saja yang menjadi objek? Nah, oke. Ya, baik. Maaf, ada perbaikan sedikit. Nah, sekarang kita masuk ke objek hukum kepailitan. Apa saja yang menjadi objek hukum kepailitan? Ya. Nah, jadi objek hukum kepailitan itu diantaranya meliputi klaim piutang. Nah, yaitu piutang yang dimiliki oleh debitur terhadap pihak ketiga atau kepada kreditur tentunya ya. Nah, ini menjadi objek hukum kepailitan. Kemudian apalagi yaitu hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual ini juga nah seperti paten, merek dagang dan hak cipta. Nah, yang dimiliki debitur, nah ini juga dapat dijadikan objek dalam proses kepailitan dan dapat dialihkan untuk dijual untuk melunasi utang dari si debitur. Nah, kemudian juga apalagi yaitu keuntungan. Keuntungan yang diperoleh selama proses kepailitan. Nah, jadi dalam proses kepailitan itu juga masih memungkinkan suatu usaha atau suatu perusahaan bisa tetap berjalan dan memperoleh keuntungan. Nah, jadi keuntungan yang diperoleh si perusahaan ini juga, nah ini juga menjadi objek dari hukum kepailitan itu. Begitu. Nah, jadi ada beberapa yang menjadi objek dari hukum kepailitan, yaitu objek klaim utang, kemudian hak kekayaan intelektual, nah kemudian keuntungan yang diperoleh setiap keuntungan atau aset baru yang diperoleh debitur selama proses kepailitan berlangsung juga menjadi bagian dari objek kepailitan yang harus diserahkan kepada kurator untuk diurus atau yang selanjutnya akan didistribusikan kepada kreditur guna membayar utang-utang di si debitur itu. Next. Nah, ya. Kita masuk ke dalam pihak-pihak dalam kepailitan. Nah, pihak-pihak dalam kepailitan itu diantaranya yang pertama adalah ada debitur. Nah, kemudian debitur ini mempunyai peran dan tanggung jawab, yaitu setelah dinyatakan pailit, nah si debitur ini kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Nah, yang termasuk dalam harta pailit. Nah, debitur harus bekerja sama dengan kurator dan memberikan informasi yang diperlukan terkait aset dan kewajibannya. Nah, dasar tentang peran dan tanggung jawab si debitur ini ada pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Oke, next. Nah, selanjutnya kreditur. Nah, kreditur juga tentunya menjadi pihak dalam hukum kepailitan ya. Nah, di mana kreditur itu merupakan orang atau pihak yang mempunyai piutang atau yang diutangi oleh si debitur. Nah, kreditur ini ada beberapa jenis. Kreditur ini yang pertama ada jenisnya kreditur konkuren. Nah, di mana kreditur konkuren ini kreditur yang tidak mempunyai hak jaminan atau yang tidak mempunyai hak istimewa. Nah, biasanya kalau kreditur konkuren ini seperti supplier, nah supplier barang-barang ke perusahaan, dia nggak punya hak jaminan atau nggak punya hak tanggungan.
Nah, dia ngasih aja, ngasih pinjaman aja. Nah, dia nggak punya suatu hak istimewa atau suatu hak jaminan bagi barang-barang atau bagi pinjaman atau bagi utangan yang dia berikan kepada si debitur itu. Nah, juga ada yang namanya kreditur preferen. Nah, kreditur preferen ini merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa atau mempunyai hak istimewa karena memang ditentukan undang-undang atau memang ditentukan hukum secara demikian. Nah, contohnya kreditur preferen ini seperti misalnya tagihan pajak, nah, kemudian tagihan dari eh, karyawan atas gaji atau upah pokok yang belum dibayar. Nah, memang ditentukan oleh hukum atau ditentukan oleh undang-undang secara demikian bahwasanya jenis kreditur ini, nah memang kreditur yang diistimewakan. Oke, next. Nah, kemudian ada yang namanya kreditur separatis. Nah, kreditur separatis ini dia adalah kreditur yang mempunyai jaminan atau yang memegang tentang hak kebendaan atau hak tanggungan. Nah, seperti misalnya kalau kita misalnya minjam ke bank ya, biasanya bank itu selalu meminta jaminan, baik dia jaminan sertifikat atau mungkin jaminan BPKB. Nah, jadi dia punya hak jaminan atau punya hak tanggungan. Nah, jadi ada tiga jenis kreditur, yaitu kreditur konkuren, yaitu kreditur yang nggak punya hak jaminan. Nah, kemudian kreditur preferen, nah yaitu kreditur yang diistimewakan karena hukum atau karena undang-undang ya. Nah, kemudian kreditur separatis. Kreditur separatis ini yaitu kreditur yang memiliki hak tanggungan atau hak jaminan dia pegang. Nah, dan kreditur separatis ini dia bisa mengeksekusi sendiri terhadap utang atau jaminan dari utang dari si debiturnya gitu ya. Nah, jadi itu kira-kira pihak dalam kepailitan. Nah, terkait dengan dasar-dasar tentang kepailitan ini, dia dasar-dasar berpikirnya itu adalah di dalam pasal 131 dan pasal 1132 BW atau KUH Perdata ya. Nah, di mana di dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata ini intinya dia menyatakan itu bahwasanya harta dari si debitur baik yang ada sekarang maupun yang ada untuk yang akan datang, nah itu tetap sebagai jaminan atas utang-utang si debitur itu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya prinsip dari untuk membayar utang ini yaitu harta si debitur atau harta si orang yang berutang itu merupakan jaminan baik hartanya yang ada sekarang maupun hartanya yang ada yang akan datang. Nah, jadi hartanya dia yang akan datang saja pun secara hukum atau secara filosofinya ya, nah itu menjadi jaminan untuk membayar utang-utangnya. Gitu. Nah, jadi betapa dalamnya atau betapa pentingnya untuk membayar utang dalam hal kepailitan ini. Gitu. Nah, jangankan harta kita yang ada sekarang, harta kita yang akan datang pun itu menjadi jaminan atas utang-utang kita atau utang-utang si debitur. Nah, jadi betapa pentingnya untuk bertanggung jawab membayar utang, gitu kira-kira Bapak Ibu ya. Oke, next. Oke, kurator. Nah, ini selanjutnya kita masuk di slide pihak-pihak dalam kepailitan. Nah, kemudian dalam kepailitan itu ada peranan beberapa pihak. Nah, yang pertama ada kurator namanya. Nah, kurator ini pihak yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta pailit. Nah, kurator dapat berupa individu atau kantor bukan angkutan publik ya, tapi kantor balai harta peninggalan. Nah, jadi ada kurator swasta namanya, istilahnya ya, kurator swasta yaitu kurator orang perorangan. Nah, yaitu biasanya itu dikerjakan oleh advokat. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu yang belum advokat,
menjadi advokat. Nah, selanjutnya bisa menjadi kurator. Begitu. Nah, peran dan tanggung jawab kurator ini yaitu bertanggung jawab untuk mengelola, mengamankan, dan menjual aset debitur yang valid guna membayar utang si debitur kepada kreditur. Nah, kemudian kurator juga mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan proses kepahilitan kepada pengadilan. Nah, yaitu kepada hakim pengawas dan juga kepada kreditur. Nah, dasar hukum tentang kurator ini pasal 69 hingga pasal 76 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Nah, yaitu mengatur tentang penunjukan kewenangan tentang kurator. Oke, next. Nah, kemudian juga ada yang namanya hakim pengawas. Nah, jadi di dalam hal kepailitan ini dia ada namanya hakim pengawas. Hakim pengawas ini ditunjuk oleh pengadilan untuk mengawasi proses kepailitan. Nah, peran dan tanggung jawabnya hakim pengawas memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atau menolak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kurator. Nah, seperti penjualan aset. Nah, hakim pengawas juga mengawasi tindakan kurator agar memastikan kepailitan berjalan secara adil. Oke, tentang dasar hakim pengawas ini bisa kita lihat di pasal 70 hingga pasal 73 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Nah, itu mengatur tentang peran dan kewenangan hakim pengawas dalam proses kepailitan. Next. Iya. Nah, jadi itu sekiranya sesi untuk sesi pertama, yaitu tentang sejarah kepailitan tadi secara garis besarnya dan pihak-pihak di dalam kepailitan dan kemudian objek dari hukum kepailitan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang berikutnya untuk kita serahkan kepada ahlinya. Untuk itu kami kembalikan kepada Ibu moderator kita yang cantik. Silakan Ibu moderator. Sekali berbicara kepada selanjutnya masuk ke sesi kedua untuk mengupas materi lebih dalam. Materi selanjutnya mengenai proses kepailitan di pengadilan niaga akan disampaikan oleh ahlinya Bapak Marlo Tua Sagala SK. Beliau merupakan seorang advokat. Untuk narasumber yang kedua ini dipersilakan menyampaikan. Oke, terima kasih kepada Ibu Moderator. Selamat pagi menjelang siang pada semua peserta, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita masuk kepada materi sesi kedua, proses kepailitan di pengadilan niaga. Next. Nah, sebagaimana telah disampaikan tadi oleh pemateri sebelumnya, Bapak Arifin Joshua Sitorus tadi, bahwa ada beberapa yang menjadi dasar dari proses kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Pertama, dasarnya Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Kedua, hukum acara perdata yang diatur dalam AIR, hukum acara perdata Indonesia. Terus Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perceraian terbatas. Dan beberapa undang-undang lain termasuk undang-undang pajak, undang-undang perburuhan, itu banyak berkaitan dengan kepailitan, proses jalannya kepailitan. Nah,
kalau kita memahami, membaca dari Undang-Undang 37 tahun 2004 ini, bahwa undang-undang ini selain mengatur hukum materinya, di dalamnya juga terdapat hukum formil yang mengatur tentang acaranya. Cuman beberapa hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU itu berlaku hukum acara perdata yang diatur dalam HIR Indonesia, yaitu warisan dari Belanda. Kita belum punya hukum acara perdata yang baru. Oke, next. Nah, yang menjadi pertanyaan sebelum kita masuk kepada prosesnya, pertanyaan kita, apa itu kepailitan? Nah, dalam Undang-Undang 37 2004 itu disebutkan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kepailitan diatur berdasarkan ketentuan pasal 1131 KUH Perdata, artinya itu menyebutkan bahwa semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Next, kemudian 1132, kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua utang yang mengutangkan padanya. Pendapatan penjualan benda tersebut dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila ada di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Kedua pasal tersebut mengatur tentang ajas hukum pari passu, ajas keseimbangan, sebagaimana prinsip dalam Undang-Undang Kepailitan, bahwa Undang-Undang Kepailitan itu tidak mengenal pembayaran secara satu persatu. Jadi dibayar berdasarkan eh, eh, kelas daripada krediturnya. Dalam KUH Perdata ada menyebutkan bahwa kreditur itu ada 3 tingkatan, yaitu separatis. Yang pertama itu adalah kreditur pemegang jaminan, baru kreditur istimewa, preferen itu apa namanya yang didahulukan berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Contohnya tadi sudah disebutkan sebelumnya, pajak dan apa namanya tentang gaji buruh atau karyawan. Nah, jadi di sini kalau kalau apa namanya kalau dalam proses perdata itu masing-masing kreditur bisa mendapat pembayaran eh, sendiri-sendiri. Kalau dalam proses kepailitan itu yang dihindari, harus apa namanya ajas pari passu tadi prorata. Nah, selanjutnya kita masuk kepada permohonan pailit. Nah, sebelum ini tadi menyambung dari sejarah dari Pak Sitorus tadi, saya akan mengulas sedikit kenapa sebelum undang-undang atau Perpu 198 dilanjut dengan Undang-Undang 498 dan kemudian diperbarui sampai sekarang Undang-Undang 3798, proses kepailitan ini tidak begitu populer dan praktisi tidak ada yang apa dijadikan alternatif penyelesaian utang. Karena sebelumnya di baik yang ketentuan kepailitan di dalam KUH dagang itu di situ belum ada, kalaupun dilakukan permohonan pailit itu bisa dilakukan di pengadilan negeri. Terus kedua, hukum acaranya itu masih mengikuti proses HIR.
gugatannya begitu lama. Dan di situ juga belum ada kurator swasta. Yang hanya berlaku adalah kurator yang dari Balai Harta Peninggalan. Jadi tidak menjadi alternatif bagi para pihak maupun praktisi. Makanya tidak pernah populer sebelum tahun 98 tentang kepailitan ini. Dan setelah 98 lah pembentukan pengadilannya udah khusus, pengadilan niaga dibentuk, terus ada kurator swasta di dikasih pendidikan tentang kepailitan, bagaimana tugas-tugasnya, sehingga proses kepailitan itu berjalan dengan cepat dan lancar, sehingga para pemangku kepentingan menjadikan proses kepailitan ini menjadi alternatif eh, penyelesaian hutang-hutang oleh kreditur maupun debitur. Nah, selanjutnya kita masuk ke permohonan pailit. Permohonan pailit itu dapat diajukan oleh debitur sendiri ataupun para krediturnya, dua atau lebih kreditur sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Semua itu baik yang diajukan oleh kreditur maupun debiturnya, permohonan itu akan diputus oleh pengadilan. Dalam hal ini adalah pengadilan niaga dalam waktu 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Dan 60 hari ini adalah paling lambat. Paling lambat, selambat-lambatnya dia 60 hari setelah didaftarkan, dia harus putus. Sementara kalau gugatan perdata kita tahu sendiri, mungkin bisa 6 bulan, bisa lebih. Itu pun karena udah ada SEMA yang mengaturnya, diperintahkan harus 6 bulan. Kalau sebelum ada SEMA itu bisa 1 tahun baru putus. Jadi inilah apa namanya kelebihan dari proses kepailitan di pengadilan niaga ini. Next. Nah, kalau sudah putus permohonan pailit tersebut, sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 6, putusan pengadilan tersebut wajib disampaikan oleh jurusita dengan surat kilat tercatat kepada debitur pertama, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kurator, dan hakim pengawas paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan. Diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Kepailitan. Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit dapat dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi itu diucapkan. Diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Kepailitan. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan. Next. Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Jangka waktunya paling lambat 8 hari sejak putusan kasasi diterima oleh para pihak. Pasal 14 Undang-Undang Kepailitan mengaturnya. Dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Dan apabila dalam permohonan pernyataan pailit tersebut pemohon tidak mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan diangkat sebagai kurator. Diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Kepailitan. Jadi kepailitan itu meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.
yaitu pasal 21 Undang-Undang Kepailitan. Jadi itu tadi ya, proses-proses kepailitan itu diputus pailit dia oleh pengadilan niaga, apabila permohonannya dikabulkan, dia masih bisa upaya hukum. Tapi upaya hukum nggak ada banding di sini. Dia langsung kasasi, dalam tempo 60 hari juga harus diputus putusan kasasinya, dan dia masih bisa upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali. Next. Jadi debitur pailit sebagaimana dimaksud pasal 21 dan pasal 22 meliputi istri atau suami dari debitur pailit yang menikah dalam persatuan harta yang diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Kepailitan. Hal ini apabila si debitur tersebut adalah orang perseorangan. Jadi kalau dia orang perseorangan telah menikah dan tidak ada perjanjian pemisahan harta atas keduanya, maka baik harta atas nama istri ataupun atas nama suami menjadi jaminan hutang bagi kepailatan tersebut, kecuali kecuali eh, harta bawaan dari masing-masing. Misalnya yang suaminya pailit dinyatakan pailit, harta bawaan daripada istri atau hibah dari orang tuanya itu tidak menjadi budol pailit atau harta pailit. Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya termasuk harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Jadi demikian ya, akibat hukum dari kepailitan tersebut, kewenangan si debitur atas hartanya tersebut beralih demi hukum kepada kurator untuk mengurus dan membereskannya. Semua perikatan debitur sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibagikan kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Kepailitan. Jadi kalau menguntungkan dia, perikatan tersebut bisa diambil alih oleh kurator. Tapi apa namanya, eh, eh, kalau dia tidak menguntungkan, kurator punya kewenangan untuk melepasnya. Next. Nah, selanjutnya ke tahapan pengumuman pailit. Jadi kalau putusan pailit itu sudah diputus oleh pengadilan niaga, pengumuman tersebut harus diumumkan. Siapa yang mengumumkannya? Nah, paling lambat 5 hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator, kurator harus mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan paling sedikit 2 surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas diatur dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Next. Nah, para kreditur, ini terkait selanjutnya tahapan pendaftaran tagihan. Para kreditur sudah mulai dapat mengajukan tagihannya kepada kurator sejak putusan eh, pilot tersebut diumumkan dalam 2 surat kabar harian sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan. Semua kreditur saat mengajukan tagihan atau menyerahkan piutangnya masing-masing kepada kurator harus disertai dengan perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang disertai dengan surat bukti atau salinannya dan suatu pernyataan ada atau tidaknya kreditur mempunyai suatu hak istimewa seperti hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan, dan hak kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda diatur dalam pasal 115 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Jadi tagihan itu, piutang itu harus disertakan kepada kurator berdasarkan bukti-bukti. Nah, itu menunjukkan bahwa Undang-Undang Kepailitan ini adalah
bagian khusus, lex spesialis dari kawah perdata. Jadi sifatnya perdata. Dalam perdata itu kan yang diutamakan bukti-bukti formil. Jadi bukti-bukti surat itu sangat menentukan apa namanya menjadi landasan dari tagihan tersebut untuk dapat diterima atau ditolak oleh kurator. Karena kalau tagihan tidak mempunyai dasar bukti, kurator biasanya berhak untuk menolak tagihan tersebut. Next. Nah, batas akhir pengajuan tagihan. Jadi ada mulai kreditur itu bisa mengajukan tagihan, ada batasnya juga. Jadi apa namanya? Kalau tidak dibatasi, nanti proses kepilotan ini jadi terganggu. Eh, Batas akhirnya itu ditentukan atau ditetapkan oleh hakim pengawas. Batas akhir pengajuan tagihan tersebut kepada kurator paling lambat 14 hari setelah putusan pernyataan pilot dia diucapkan, diatur dalam pasal 113 ayat 1 Undang Kepailitan. Next. Nah, debitur pilot berhak untuk membantah atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupun sebagian, atau membantah adanya peringkat piutang dengan mengemukakan alasan secara sederhana, diatur pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Piutang yang dimasukkan ke dalam pada kurator setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 113 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan tidak dapat dicocokkan, diatur dalam pasal 133 Undang-Undang Kepailitan. Debitur pilot berhak untuk menawarkan satu perdamaian kepada semua kreditur, diatur dalam pasal 144. Jadi dalam rapat pencocokan piutang atau pembahasan perdamaian, debitur pilot itu boleh berdasarkan apa namanya bukti-buktinya, dia boleh membantah tagihan yang diajukan oleh para kreditur. Jadi nanti kurator membandingkan apa namanya bukti-bukti siapa, apakah debitur atau apakah kreditur yang mempunyai bukti atas nilai tagihan atau peringkat tagihannya. Jadi ini dilakukan dalam rapat pencocokan piutang. Nah, selanjutnya debitur setelah diputus pilot sebelum rapat pencocokan piutang, debitur dalam waktu paling lambat 8 hari harus mengajukan rencana perdamaian, dan rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusannya setelah selesainya pencocokan piutang, kecuali dalam hal yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 147 Undang-Undang Kepailitan. Debitur pilot memberikan keterangan mengenai rencana perdamaian tersebut dan membelanya serta berhak mengubah rencana perdamaian tersebut selama berlangsungnya perundingan, yaitu ketentuan pasal 150 Undang-Undang Kepailitan. Rencana perdamaian dapat diterima apabila disetujui dalam rapat kreditur oleh lebih dari setengah jumlah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui untuk sementara diakui yang mewakili paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau untuk sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Jadi dalam rapat perdamaian itu
apa yang punya hak suara itu adalah kreditur konkuren, yaitu kreditur yang tidak mempunyai jaminan. Jadi dalam tingkatannya dia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dia paling di bawah karena dia nggak punya jaminan sama sekali. Nah, dalam hal ini apabila perdamaian disetujui oleh para kreditur, maka perdamaian tersebut kemudian akan dihomologasi atau disahkan oleh majelis hakim dan kepailitan berakhir dengan perdamaian, dan kurator wajib mengumumkan perdamaian tersebut dalam berita negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 ayat 14 Undang-Undang Kepailitan. Perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua kreditur yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan dengan tidak ada pengecualian, baik yang mengajukan diri dalam kepailitan maupun yang tidak, diatur dalam pasal 162 Undang-Undang Kepailitan. Jadi homologasi perdamaian tadi, pengesahan perdamaian yang dihomologasi tadi itu berlaku kepada seluruh, baik yang kreditur yang tidak terlibat dalam kepailitan maupun yang terlibat dalam proses perdamaian tersebut. Jadi ini ujung dari suatu proses kepailitan. Proses kepailitan itu ujungnya ada 2. Pertama, ini setelah kita bahas tadi bahwa kepailitan itu berujung pada perdamaian. Artinya tidak selamanya proses kepailitan itu berakhir pada penjualan aset. Kalau dia si debitur itu mengajukan proposal perdamaian dan diterima oleh para krediturnya, maka dia berhasil dengan berakhir dengan perdamaian. Itu yang disebut mirip dengan perdamaian dalam proses PKPU. Jadi restrukturisasi akhirnya, dan dia tidak jadi dibubarkan PT-nya, tidak jadi penjualan aset. Jadi dalam hal ini pekerjaan kurator dalam proses kepailitan itu selesai. Itu dari satu jalan. Jadi ada lagi proses jalan kedua. Bagaimana kalau proses perdamaian itu tidak diterima oleh kreditur atau debiturnya tidak mengajukan proses perdamaian atau perdamaiannya tidak dihomologasi. Memang disetujui debitur, tapi tidak disahkan oleh majelis hakim yang menghomologasi perjanjian perdamaian tersebut karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan ini. Itulah 3 hal yang bisa menyebabkan bahwa proses kepailitan itu tidak berakhir dengan perdamaian. Artinya dia pailit benaran. Dan setelah hal ini, baik tidak diajukan perdamaian, usul perdamaian ditolak, perdamaian tidak dihomologasi, ini akan berujung kepada itu yang disebut insolvensi. Bahwa hal ini diatur dalam pasal 178 Undang-Undang Kepailitan. Akibatnya seluruh harta pailit harus dilikuidasi atau dijual oleh kurator. Dan dalam hal ini, dalam proses ini, si debitur tidak punya hak lagi untuk mengajukan usul perdamaian kepada para krediturnya. Selanjutnya, tahap setelah insolvensi, berarti
kurator mempunyai tugas melakukan pemberesan atau penjualan dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 15 ayat 1. Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan dari debitur. Jadi disinilah undang-undang menunjukkan kewenangan kurator tersebut. Jadi kurator hak atas seluruh harta dari pilot itu berdasarkan undang-undang beralih kepada kurator, sehingga kurator dalam menjual itu tidak perlu persetujuan dan bantuan debitur yang pilot tersebut. Nah, tapi dalam hal kerjasama kurator dan debitur itu boleh bersama-sama apabila diperlukan debitur dan bisa kerjasama dengan kurator untuk pemberesan tadi, melikuidasi seluruh hartanya. Tapi apabila usul untuk mengurus perusahaan, misalnya perusahaan debitur masih bisa dilanjutkan atau memang secara ekonomis lebih baik dilanjutkan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, atau usul tersebut diajukan tetapi ditolak. Artinya kreditur menolak bahwa kelanjutan perusahaan atau yang disebut going concern dalam undang-undang kepailitan itu ditolak oleh debitur. Jadi di situ kurator tidak perlu bantuan debitur lagi untuk mengurus atau melikuidasi seluruh hartanya. Pengurusan terhadap perusahaan debitur dihentikan kalau perusahaannya sudah berhenti. Nah, kemudian semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 1585 Undang-Undang Kepailitan. Dan dalam hal ini penjualan atau likuidasi itu harus melalui lelang. Selanjutnya masuk ke tahap daftar pembagian. Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas. Pasal 189 Undang-Undang Kepailitan. Jadi tetap ya dalam menjalankan tugasnya kurator ini kenapa dalam putusan tersebut diangkat hakim pengawas, bahwa kurator dalam menjalankan tugasnya di bawah pengawasan daripada hakim pengawas. Next. Pengumuman daftar pembagian. Nah, apabila setelah dilikuidasi, setelah dijual, dan seluruh harta debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, telah menjadi liquid, telah menjadi cair dalam bentuk mata uang, sehingga dapat dibagikan kepada masing-masing kreditur, maka dibuatlah daftar pembagian oleh kurator. Daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas wajib disediakan di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh kreditur selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh hakim pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui. Pasal 192 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diumumkan oleh kurator dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan. Hal ini diatur dalam pasal 192 Undang-Undang Kepailitan. Next. Nah, selanjutnya tugas kurator tersebut adalah pengumuman pengakhiran. Kurator melakukan pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat 4. Hal ini diatur dalam pasal 202 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan.
Next. Baru selanjutnya baru akhirnya setelah proses tersebut pembagian telah dilakukan, apa namanya, pengumuman telah dilakukan, akhirnya bahwa perusahaan yang telah atau PT atau badan hukum yang dilikuidasi tersebut harus dibubarkan, dan dalam hal ini kurator mempunyai tugas untuk menyampaikan pemberitahuan kepada menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, perihal telah berakhirnya proses likuidasi perseroan debitur pilot, yang kemudian menteri mencatat dan mengumumkan berakhirnya status badan hukum perseroan, sekaligus pengadilan niaga memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal ini diatur dalam pasal 142 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang kepailitan. Terima kasih. Dalam hal ini kami sampaikan bahwa materi yang kami sampaikan pada hari ini cukup sekian, dan kami kembalikan kepada Ibu Moderator untuk melanjutkan tahap berikutnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasi yang informatif, Bapak Rudi dan Bapak Nur. Semoga kita semua dapat menambah wawasan tentang pembahasan yang mencakup materi proses kepailitan dan pengadilan niaga. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Bapak Ibu dapat dipersilakan menggunakan fitur Q&A untuk menuliskan pertanyaan kepada pembicara kita hari ini. Sebelumnya saya sudah melihat ada pertanyaan yang masuk. Saya silakan kepada Bapak Muhammad dan Pak Arifin mungkin untuk segera menjawab pertanyaan. Apa ini pertanyaannya? Yang di Adakah akibat hukum jika dalam proses pengajuan tagihan oleh kreditur ternyata ditemukan manipulasi jumlah tagihan atau ditemukan berkas palsu? Itu ya. Ini ditanyakan oleh Bapak Taufik Hussein. Halo Pak Taufik Hussein, ini pertanyaannya, apakah adakah akibat hukum jika dalam proses pengajuan tagihan oleh kreditur ternyata ditemukan manipulasi jumlah tagihan atau ditemukan berkas palsu? Oke, baik. Nah, kita coba untuk menjawab pertanyaan Pak Taufik ya. Nah, jadi memang kalau yang namanya juga manipulasi itu kan tentunya sudah merupakan perbuatan melanggar hukum, Pak Taufik ya. Nah, jadi kalau ternyata memang manipulasi ini bisa ditemukan atau bisa dibuktikan oleh pihak yang merasa dirugikan, nah tentunya ini bisa diajukan keberatan. Nah, tapi nanti bisa lebih lengkap dilengkapi oleh Pak Marolok nanti. Nah, jadi kalau misalnya dalam proses pengajuan tagihan, si kreditur anggaplah dia memanipulasi tagihannya yang sebenarnya mungkin tagihannya katakanlah hanya 10M, kemudian dimanipulasi sedemikian rupa menjadi 20M. Nah, bisa nggak kita ngajukan keberatan atau ada nggak akibatnya begitu. Nah, kalau misalnya ada kreditur lain yang keberatan, nah itu bisa diprotes. Nah, nanti ada yang namanya rapat kreditur, ya kan? Nah, itu bisa disampaikan oleh kreditur yang merasa keberatan, kok tagihannya sedemikian besar? Setahu kami, utang si kreditur, anggaplah namanya si kreditur A. Nah, si kreditur A itu nggak punya tagihan segitu. Dulu dia tagihannya cuma 10M kok, sekarang kok 20M, kan begitu. Nah, karena kalau misalnya tagihannya dimanipulasi secara demikian itu juga akan mengurangi hak kreditur yang lain. Nah, karena apa tadi prinsipnya untuk pembagian harta pahit itu seperti yang disampaikan oleh Pak Marolok,
bahwasannya ada prinsip pari passu pro rata parte. Nah, yaitu prinsip pembagian harta pilot, nah, secara pro rata. Kalau misalnya anggaplah pro ratanya dia untuk pembayaran itu katakanlah 20%, setiap kreditur dibayar 20% dari harta pilot. Nah, kalau ada kreditur atau tagihan kreditur yang dimanipulasi, nah tentunya ini kan mengurangi hak kreditur yang lain. Kalau 20% itu mungkin bisa dapatnya masing-masing 1M, nah tapi dengan adanya manipulasi oleh kreditur tadi, nah sehingga yang lain tidak dapat hak lagi sebesar 20% itu gitu. Nah, jadi tentunya ada. Nah, kalau misalnya dipermasalahkan secara pidana manipulasi ini, nah tentunya juga menjadi berakibat pidana. Gitu Pak Taufik ya. Jadi tentu ada. Nah, tentu ada kalau misalnya tagihan itu dimanipulasi, nah atau berkasnya dipalsukan, nah tentunya ada dampaknya. Nah, tapi sepanjang itu bisa dibuktikan. Karena kalau bicara udah di pengadilan kan tentunya bicara bukti Pak Taufik. Kalau misalnya yang keberatan menyampaikan bahwasanya tidak benar tagihan si kreditur A itu 20 miliar misalnya tadi ya contohnya, nah dan bisa dibuktikan, nah tentunya itu bisa dibatalkan. Jadi tagihannya bukan 20 miliar, tapi tagihannya hanya 10 miliar gitu. Tapi kalau ternyata itu sudah berakibat, gitu, manipulasi itu sudah berakibat, artinya sudah terjadi pembayaran sebesar 20 miliar contohnya tadi. Nah, dan yang 20 miliar itu adalah hasil manipulasi. Nah, tentunya itu kan bisa diurus sama si kurator. Tapi kalau misalnya ternyata ada proses yang dianggap sangat merugikan di situ dan tidak ada penyelesaian, nah itu bisa dilaporkan secara pidana. Begitu, makanya kita sering mendengar ada kurator juga yang masuk bui, gitu. Nah, karena apa? Mungkin salah satunya ya contohnya ini main mata dengan kreditur lain. Nah, atau mungkin memanipulasi atau menyetujui manipulasi tentang tagihan itu. Nah, karena itu tadi, kalau misalnya tagihannya dimanipulasi, nah tentunya mengakibatkan kerugian bagi kreditur lain. Nah, jadi tentunya ada akibatnya ya Pak Taufik ya. Nah, semoga jawaban kami bisa menjawab pertanyaan Pak Taufik. Demikian. Mungkin jika ditambahkan oleh Bang Marolo, silakan. Oke, terima kasih. Tapi sorry, ini kayaknya tadi. Terima kasih. Mungkin sebagai tambahan sedikit dari penjelasan dari Bapak Arifin tadi untuk Pak Taufik dalam hal pertanyaannya yaitu terkait akibat hukum. Tadi dalam penjelasan apa namanya di pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan juga menyebutkan bahwa debitur punya hak untuk membantah tagihan yang diajukan oleh kreditur. Jadi apabila dalam hal ini tanpa sengaja dilakukan oleh apa namanya kreditur, baik itu menurut kesilapan, angka tagihannya membesar atau dikecilkan, apapun itu, eh, atau ditemukan berkas palsu, itu tagihan tersebut wajib ditolak. Eh, tapi kalau memang terbukti pemalsuan itu atau tagihan tersebut berdasarkan bukti palsu yang disengaja, bahwa pemalsuan itu adalah merupakan tindak pidana dan tidak menutup kemungkinan para pihak yang melakukannya untuk diproses pidana, baik itu debitur, kreditur, ataupun kurator sendiri malah. Jadi pedomannya tetap pada sepanjang dilakukan berdasarkan undang-undang kepailitan, tidak dibuat macam-macam, itu akibat hukumnya tidak ada. Tapi kalau membuat itu pemalsuan atau apa namanya proses tagihannya itu dibesar-besarkan, kebanyakan dibesar-besarkan, sehingga ini sepanjang bisa dia terbukti ada unsur kesengajaan di sini, itu bisa diproses pidana. Mungkin
pertanyaan selanjutnya yaitu dari Pak Taufik juga. Dalam proses PKPU dan kepailitan ini, apakah ada sebab-sebab yang bisa membuat para pihak untuk terjerat atau dijerat pidana? Ada yang itu tadi, artinya sepanjang dia memakai dokumen palsu, baik itu terkait dari menyangkut tagihan, sepanjang itu bisa dibuktikan bahwa itu adalah disengaja dengan maksud apa namanya keinginannya di luar yang ditentukan dalam undang-undang ini, bisa dijerat pidana. Bisa pasal penipuan bisa masuk di situ, pemalsuan juga bisa masuk di situ. Jadi demikian ya Pak Topik ya. Ada lagi untuk dari Pak Topik udah. Oh, oke, demikian. Berhubung waktu udah berakhir, kembali kami sampaikan kepada Ibu moderator kita. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf waktu kami terbatas, tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang masuk. Kami sangat menghargai waktu Bapak Ibu habiskan bersama kami. Harap mengundang kami untuk acara-acara webinar dan informasi terkini di masa mendatang lainnya. Semoga Bapak bisa bekerjasama dengan Bapak Ibu sekalian. Kami dengan senang hati membantu Bapak Ibu untuk solusi atas segala masalah perpajakan dan hukum. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.